Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Doa untuk mulai belajar. Kita berdoa pada Allah agar rabbi syrah li, agar dada kita dibuka, hati kita dibuka untuk bisa menerima input dari manapun. Kalau hati kita nggak dibuka alias tertutup, input yang masuk pasti akan rejected, keluar, nggak bisa masuk ke dalam. Sama aja pelajaran juga begitu. Kalau kita berada di kelas untuk kuliah, usahakan hati kita dalam kondisi kosong, pikiran kita menerima input siap. Nah, kalau kita sudah siap begitu, hati kita juga merendah untuk mencari ilmu, insya Allah akan mudah menyerap ilmu. Yang agak sulit itu kalau hati kita lagi tertutup, atau kalau bahasa lainnya itu kalau ember itu kalau dibalik sehingga menghadap ke bawah. Itu meskipun musim hujan seperti sekarang ini, air hujan sangat deras, nggak akan ada air yang bisa masuk ke dalam ember karena hatinya lagi tertutup, telungkup. Tapi kalau ember itu dibuka, maka tidak lama kemudian akan jadi penuh. Itu tandanya bahwa kita bisa menerima dengan mudah apabila hati kita juga terbuka. Baik, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang ketakwaan, yang pada bagian itu disebutkan tentang pesan takwa yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia, mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai saat ini, sampai ila yaumil qiyamah, tetap orang itu disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Baik, kita awali ngaji kita pada kesempatan ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fi dunya wa dunya wa akhirah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruh al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa hadrah bizina al-abdina wa jami' asatidina wa abaina wa ummahatina. Allah yashhadu bi rahmatihi wa firasun jannah wa wiru dhara'i hamid alaina bi barakati ma'mari ma'lum bitinurun akhrasul mahsusun ila ruhi Nabi Suyoto Mustafa Wijaya Adin. Allah yashhadu bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Famin dzalika al-ma'iyah al-ilahiyah al-hudiyah al-lutfiyah qala Allah ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bonus yang pertama diterima oleh orang yang bertakwa adalah selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ma'iyah, ma'a itu serta. Maka al-ma'iyah itu berarti disertai, dikancani, ditemani oleh Allah taala. Tidak mudah orang yang bisa ditemani oleh Allah itu mungkin hanya orang-orang yang khusus. Ternyata orang khusus yang dimaksud adalah orang yang bertakwa pada Allah. Taqullah, nanti wa'lamu annallah, ketahuilah Allah selalu menemani orang-orang yang bertakwa. Jadi pendampingan dan penjagaan ilahiyah. Al-lutfiyah itu artinya lembut, berarti diperlakukan lembut oleh Allah Ta'ala. Maka ketika hari-hari berlalu, perjuangan-perjuangan dilaksanakan, maka perasaan diberi perlakuan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya dirasakan orang-orang yang bertakwa. Apa ada orang yang merasa tidak diperlakukan lembut? Banyak, sering kita dengar, cek nemen yo pangeran iki, itu berarti merasa Tuhan itu kasar kepada dia. Padahal enggak. Lutfiyah, lembut. Ini hanya dirasakan orang yang bertakwa. Yang kedua, min dzalika, ini senang sampai ini. Al-ilmu laduni, diberi ilmu laduni. Ada arek senang, enggak usah belajar tapi pinter. Gimana caranya? Ada itu. Tapi bukan karena enggak belajar terus pinter, bukan. Belajar, tapi kepintaran yang diperoleh itu berlipat melebihi yang seharusnya secara akal itu segitu dapatnya. Ternyata dia berlipat-lipat. Itu adalah ilmu laduni, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, di luar kewajaran, tiba-tiba begitu. Entah itu frekuensinya, entah itu kuantitasnya, entah itu kualitasnya, itu berlipat seperti tidak biasanya. Wa min dzalika ilmu laduni. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah pada Allah, niscaya Allah Ta'ala mengajari kalian. Jadi belajar itu penting, tapi pasrah takwa kepada Allah, matur kepada Allah itu jauh lebih penting.
Berapa banyak orang belajar tapi nggak paham. Berapa banyak orang tanpa belajar dipaham. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Sunan Ampel dulu datang ke sini, ke Surabaya ini, abahnya kan Asmoro Kondi ya, Asmoro Kondi ya, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi Ibrahim Asmoro Kondi itu Samarkand, dari kota Samarkand, jauh sekali, beda benua dengan kita. Tapi sampai di sini ya Pak, bahasa Jawa itu putra-putrinya Sunan Bonang, Sunan Derajat ini malah menciptakan gending yang dalam bahasa Jawa tingkat sastranya tinggi. Bisa bayangkan orang-orang yang kuliah sastra Jawa di UI maupun di kampus-kampus lain yang menawarkan sastra Jawa itu, apa mereka sanggup bikin tembang seperti tembangnya Sunan Bonang dengan tingkat sastra yang tinggi? Padahal beliau asli dari Samarkand datang ke Indonesia. Itu yu'alimkumullahnya bagaimana itu? Ya luar biasa, karena ketakwaan beliau kepada Allah, maka Allah mengajari. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun diberi oleh Allah Ta'ala yu'alimkumullah ini, asalkan menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Oke. Yang ketiga, memiliki al-furqan indal istibah wa muqul iskal. Enaknya jadi orang bertakwa itu mendapatkan furqan, yaitu kejelasan dalam memutuskan sesuatu pada saat keraguan itu tiba. Bahkan pada saat adanya masalah. Hari-hari ini banyak sekali demonstrasi, orang bingung memutuskan ini iya apa enggak. Hari ini itu orang-orang ini seperti ngomong kebenaran, tapi itu kebenaran atau bukan. Nah, ini kalau zaman-zamannya Gus Dur gampang ini. Ini semua ada dalangnya, nama dalangnya si A. Biasanya walaupun si A marah, tapi hari itu juga berhenti demo-demo itu. Atau hari itu juga perusahaan itu berhenti. Betul enggak dulu itu? Kejadian seperti itu. Asal disebut nama orang itu langsung berhenti. Ini nggak sembarangan bisa tahu. Ya walaupun orang itu masih tanya, mana buktinya, tapi ternyata langsung berhenti, total berhenti. Itu sangat-sangat istimewa, dan kita semua kalau menjadi pemimpin harus tuh memiliki kemampuan furqan indal istibah ini. Dan kalian semua yang berada di sini, hadirin anak-anak muda, tidak lama lagi kalian akan memegang kepemimpinan tanah air kita ini. Dari unit kita masing-masing. Nggak tahu levelnya, yang level RT, level RW, sampai level nasional. Entah itu di perusahaan kecil, di perusahaan menengah, mungkin perusahaan yang dekakor. Sudah enggak. Ini lagi startupnya dekakor. Masing-masing adalah seorang pemimpin di unitnya masing-masing, para manajer. Dan sebagai pemimpin kita akan dihadapkan pada banyak kepentingan, kiri kanan kepentingan, atasan punya kepentingan nyuruh kita, bawahan minta tolong sesuatu kepada kita karena punya kepentingan sendiri. Kepentingan demi kepentingan itu berkecamuk dalam pikiran kita. Jangan hati kita mengatakan ini prinsipnya, tidak boleh ke situ, tidak boleh ke sini. Nah, dalam kondisi seperti ini, al-furqan sangat dibutuhkan, matur kepada Allah. Nah, orang-orang yang bertakwa itu biasanya sinyalnya langsung dia connect, langsung diberitahu, nih keputusannya. Maka dengan cepat harus bisa memutuskan. Disitulah jiwa kepemimpinan seseorang diuji biasa. Nah, sementara kita ini ternyata adalah orang-orang yang dikader oleh Allah Ta'ala menjadi pemimpin-pemimpin. Sekarang lagi dibina oleh Allah Ta'ala agar menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, membawa kemakmuran. Nah, kalau begitu, berarti at-taqwa ini harus dimulai dari sekarang juga untuk makin bertakwa kepada Allah, sehingga makin memiliki al-furqan indal istibah wa muqil islam. Berikutnya wal kafarah lisayyi'ah, dimaafkan salah-salahnya, wal maghfirah lidzunub, dan diampunkan segala dosanya. Karena itu kalau kita merenungi, merasakan tentang dosa kita, jangan keterlaluan, ojo kenemenan, sampai merasa dosa saya besar sekali, Allah nggak mungkin terampunkan. Jangan sampai begitu. Diusahakan kita ini juga punya keyakinan bahwa karena ketakwaan kita, insya Allah semua dosa kita, kesalahan kita ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kita harus optimis. Ini istilahnya para ulama sekarang, kalau di tetangga sebelah ini, kalau mati akan langsung menemui bapak di surga. Sopo kelakuan entah itu koruptor atau apa, tapi kalau mati selalu disebut menemui bapak di surga. Ini agak ribet yang di Islam ini. Yang di Islam ini udah batas gitu, banyak sudah jadi kiai, kadang orang mendoakan bunyinya semoga diterima iman Islamnya. Busik durung orang diterima tuh selama ini dari orang Islam. Ini kejadian ya. Kalau saya baca komentar-komentarnya orang gitu ya.
Berarti kita sendiri itu masih ragu apakah iman kita diterima, Islam kita diterima. Masih ke arah sana. Jadi positif thinkingnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sulit untuk ditetapkan. Wah, belum tentu ya Allah taala mau menerima kita ini sudah Islam. Gitu ya. Oke. Baik, kita sekarang menuju ke diri kita sendiri. Kalau kita memang sudah yakin kita ini sudah takwa kepada Allah, sudah berusaha sekuat tenaga takwa kepada Allah, sudah. Insya Allah kafarul sayyi'at itu melekat, maghfirul dzunub melekat. Ya kita ada salahnya di masa lalu. Oke lah, kesalahan itu ada, tapi untuk pelajaran. Bukan menjadi terngiang-ngiang. Siapa sih nggak punya salah? Ada orang punya salah itu. Semua orang punya salah, pasti ada kesalahan. Mari kita jadikan sebagai pelajaran aja. Salahnya sudah langsung dimohonkan maaf kepada Allah, ampuni ya Allah, salah saya sudah, itu sudah cukup. Dan setelah itu kita langsung menuju diri kita. Bahkan kesalahan itu menjadi penyebab untuk keberhasilan di masa depan. Nabiullah Adam alaihissalam seandainya tidak makan buah khuldi, beliau nggak turun ke dunia, seandainya ini nggak turun ke dunia, ya nggak akan ada tugas-tugas yang lain. Ketika dipertanyakan oleh Nabi Musa misalnya, Nabi Adam, jangan kok makan buah khuldi sehingga kami semua berada di dunia harus berjuang seperti ini. Apa sih? Nggak sama kayak gini, saya nggak makan buah khuldi, sama nggak jadi nabi. Ya di surga mana perlu kita harus pakai ibadah, nggak ada nabinya. Rasulullah juga nggak lahir. Nabi Muhammad SAW itu sudah diamanatkan kepada Nabi Adam untuk berada di sulbi beliau sampai akhirnya lahir ke dunia. Itu dunia di mana? Dunia. Bahkan ketika awal diciptakan pun, sebelum diciptakan, Allah Ta'ala berfirman bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu manajer yang memanage bumi ini. Bumi ya, al-ardi, bukan bil jannati, tapi bil ardi khalifah. Jadi sebelum diciptakan pun sudah didesain bahwa bakal berada di dunia, di surga apa di sini. Di surga hanya sebagai persemaian saja. Setelah itu akan diturunkan, diutus ke bumi. Ini adalah sebuah desain. Maka nggak usah direnungi. Bisa aja sih dunubi tadi itu adalah pengantar menuju kita sukses di masa depan. Kok nggak pakai dunub itu, nggak punya pengalaman untuk sukses yang ini? Bisa jadi seperti itu desain Allah. Karena itu terlalu menyesali sehingga nggak bisa berkembang, nggak bisa maju gara-gara terbayang-bayangi kesalahan di masa lalu. Maka yang perlu dimintakan maaf itu sebenarnya diri kita sendiri. Sepuron bu awakmu dewi. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Sing rodo angin itu justru memaafkan diri kita sendiri. Masih terbayang-bayang kesalahan kemarin, izin aku ini, malu saya gak mau ingat, nyesel saya, kenemenan. Itu berarti belum bisa memaafkan diri sendiri. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah memaafkan, mengapa diri kita sulit memaafkan diri kita sendiri? Nah, ini ketahuilah sekarang dengan mengatakan bahwa kita orang yang bertakwa, insya Allah yang disebut dengan penyesalan tak berakhir itu sekarang bisa berakhir. Allah Ta'ala aja sudah mengampuni kesalahan itu, ya kita sebagai hambanya juga harus mengampuni kesalahan diri kita sendiri. Gitu. Yang mungkin lupa adalah memaafkan diri sendiri. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Menjadi ampunan dosa. Baik, ini bonus yang berikutnya. Wa min dzalika an-najatu minan nar, yaitu selamat dari neraka. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bonus yang berikut ini luar biasa karena selamat dari neraka. Wa in minkum illa wariduha, ya di antara kalian ini semuanya ya semua berangkat itu kadang-kadang suka mendekati neraka. Karena memang desainnya manusia ada khuliqa dha'ifa, ada ajula, ada macam-macam. Ini memang potensinya menuju ke neraka. Akan tapi Allah Ta'ala berkenan menaji, mensif. Mensif itu berarti menyelamatkan orang yang mau bertakwa ini. Itu. Allah Ta'ala berkenan juga menyelamatkan orang yang bertakwa itu dengan suatu kemenangan, suatu kesuksesan. Mereka jadi la yamsumsu, nggak sampai tersentuh neraka dan wala yahzanun, dan nggak sampai sedih. Sedih ini pun nggak boleh.
Jadi jangan sampai kita bersedih. Sebisa mungkin jangan bersedih. Kalau sedih, ya ditarik lagi badannya, jangan sedih gitu. La takhaf wa la tahzan. Sakjane sebetulnya ini ya. Takhaf itu ya dosa sakjane. Tahzan itu sakjane ya dosa. Enggak boleh orang itu takut, enggak boleh orang itu sedih. Jadi kita itu sebisa mungkin berusaha untuk menghindarkan rasa takut dan menghindarkan rasa sedih. Ojo odi. Jangan takut. Ojo susah. Enggak boleh susah. Hari-hari kita memang banyak sekali challenge-challenge, tantangan. Kita nggak usah nyebut itu sebagai musuh atau sebagai apa ya, gangguan. Sebut aja challenge. Challenge itu ya tantangan lah. Karena itu tidak selayaknya si tantangan tadi menjadikan susah. Karena dia justru akan membawa untuk naik derajat. Walahum yahzanun. Orang-orang yang bertakwa itu tidak punya susah, tidak punya sedih. Baik, pemindaan ke al-mukhrij minasyada'id, makhraj. Tempat keluar ya. Minasyada'id dari berbagai kesulitan. Wabirizku min haitsu la yahtasib wal yusru wa'admul ajri qala Allah Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Bonus berikutnya adalah jalan keluar dari kesulitan. Sesulit apapun hidup kita ini, zaman wiridan masih lancar, punya wiridan yang masih ditekuni, hatinya juga masih connect dengan Allah Ta'ala, diberikan jalan keluar. Oke lah, mungkin kayaknya buntu. Coba dijalin terus. Sampai betul-betul buntu tuh nggak bisa kemana-mana, akan tiba-tiba ada. Serut. Ada jalan tulisannya exit, keluar di situ, exit. Oh, ada jalan exit ternyata di sini. Jalan keluar di situ. Kadang-kadang nggak buntu ya, mana sampai sana kok lorongnya berhenti ini. Nah, tiba-tiba sebelah kiri ada tulisan exit, keluar dari sini. Itu namanya makhraja. Warzuquhu min haitsu la yahtasib, berarti mendapat rezeki dari yang tidak terduga-duga. Mungkin pertanyaan kita adalah, kok bisa sih rezeki dari yang tidak diduga-duga itu? Gini ceritanya. Rezeki itu termasuk bagian dari energi yang datang kepada kita, energi positif, begitu kan? Nah, padahal kita juga melakukan pengiriman energi, kita sending energi itu. Padahal si energi tadi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, betul nggak? Ya, sudah pernah diceritakan kan ya, energi kimia itu ditransformasikan menjadi energi listrik menjadi energi gerak, energi mekanik dan seterusnya, itu akan berubah terus. Tapi nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa diciptakan juga. Nah, padahal energi yang kita berikan ini, misalnya suatu ibadah, amalan, katakanlah sedekah itu energi keluar, maka dia akan bertransformasi menjadi energi lain. Dan suatu saat energi itu akan datang ke kita lagi. Kadang-kadang datang ke kita seketika itu juga, langsung ada balasan dari Allah Ta'ala. Langsung dibalas, ya Allah, inilah yang podo sing tak kirim wingi. Tapi ada juga rezeki yang agak lama balik ke kita. Bahkan sangat lama. Bahkan sampai gak menangi ketika dia sudah meninggal, anak cucunya baru mendapatkan itu recycle-nya energi tadi itu. Nah, bayangkan kalau yang kita kirim tadi itu bukan hanya satu paket rezeki, bukan hanya satu paket energi, tapi banyak paket energi. Maka suatu saat akan datang si energi itu kepada kita tanpa kita ketahui berasal dari energi yang kita lepaskan yang mana dulu kita kirimkan. Jadi kalau kita menekan energi A, B, C, D, maka ketika balik ke sini dia akan menjadi A aksen, jadi B aksen, jadi C aksen. Pertanyaannya, rezeki ini termasuk berasal dari yang mana ya? Dari A atau dari B? Yang ada adalah rezeki X. Rezeki X ini dari mana? Itulah la yahtasib, tidak diduga-duga. Coba ada labelnya ya, nak. A aksen. Oh, ini dari A atau B aksen. Oh, ini dari B atau begitu. Saya merasakan waktu berangkat ke negara Jepang pertama kali berangkat, ya Allah, saya ini nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris juga lancar. Nanti kok turun pesawat, turun di Osaka, nanti menuju Hiroshima bagaimana? Terus bagaimana nanti kalau di Hiroshima saya ini kuliahnya tuh gak ngerti bahasanya, ya opo. Alhamdulillah kita punya guru kiai banyak sekali yang memberitahu tentang hal ini. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Ternyata begitu masuk kota Hiroshima, sahabat-sahabat namanya PPI di sana ternyata sudah kenal dengan saya. Tidak tahu di browsing atau bagaimana. Dan mereka itu ternyata udah nyiapkan banyak benda. Saya nggak ngerti ternyata di sana harus kos. Apa kos itu? Ya kos-kosan lah di apartemen ya istilahnya sana.
yaitu punyanya kampus, ada asrama kayak asrama mahasiswa begitu. Ternyata asrama mahasiswanya itu ada tempat tidur, tapi nggak ada bantalnya, nggak ada selimutnya, nggak ada spraynya. Ada lemari, tapi lemari kosong. Kayak alat masak itu wajan, apa rice cooker atau nggak ada. Terus mau buruan kayak gini, terus apa? Terus mau belanja dulu misalnya berapa harganya barang elektronik seperti itu ya? Dan di mana tempat belanjanya? Ini di kampus, jauh dari mana-mana. Namanya kampus biasanya agak jauh dari tempat-tempat keramaian. Nah, saya nggak tahu ceritanya kenapa, ternyata di situ sudah ada orang 20-30 orang itu sudah menyambut dan masing-masing membawa benda yang saya inginkan. Walaupun saya belum menginginkan itu ya. Pak Gus, ini ada rice cooker bisa dipakai. Pak Gus, ini ada selimut, ini ada hutang itu selimut yang tebal ya. Ini ada bahkan piring sendok. Saya juga dari Surabaya kenapa nggak bawa piring ya? Kenapa nggak bawa sendok ya? Oh, ternyata sampai di situ harus makan kita, dan makan itu butuh sendok, butuh piring. Ya Allah, ternyata disediakan orang. Pertanyaan saya adalah, mereka itu siapa? Saya pernah memberi jasa apa kepada mereka? Kok sampai mereka berkenan memberi segini banyak barang kepada saya? Saya lagi mikir, apa ini? Saya ngerti bahwa ini adalah layah tasib. Ini adalah energi yang diberikan. Tapi dari mana? Nggak tahu ini. Apakah dari A yang atau B yang pernah kita kerjakan di Surabaya pada zaman dahulu, atau dari orang tua saya, atau dari kakek saya, bisa jadi. Kita punya kakek misalnya pernah berdoa, waduriyatina qurrata a'yun waj'alna, atau doa yang ada kata-kata zuriyahnya itu, anak cucu saya. Itu berarti ya mungkin saja dia nggak dapat, tapi anak cucunya itu yang dapat. Dia nggak mau ngapain. Coba, jangan pernah diam-diam ternyata mendapat suatu keistimewaan. Atau gak lapo-lapo. Kok iso oleh keistimewaan? Iku mbah sampeyan itu yang berusaha berjuang. Tapi turunnya rodok suwi. Mungkin naiknya doa itu 100 tahun, turunnya 100 tahun. Jadi mbah buyut kita yang berjuang, kita yang merasakan. Karena itu mbah, ya itu salah satu ya guru saya adalah Kiai Sulhan. Beliau mengingatkan kalau baca Al-Quran, pocong gini, ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran saya dan hadiahkan kepada mbah-mbah saya yang sudah kabundut. Itu di mana esensinya? Ternyata esensinya adalah mbah-mbah kita itulah yang berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan barokahnya. Cuma turunnya itu ya, masih agak lama, sampai berada di tahun beberapa ini diturunkan pada kita. Ya, gitu. Itu adalah termasuk layah tasib itu. Wal yusru agmul ajri. Saya lanjutkan, keistimewaan lain adalah mendapat kemudahan. Coro gampangi wong liya kesulitan, dia menjadi mendapat kemudahan. Mudah. Wal ajri dan besarnya pahala. Mungkin kalau orang lain sholat 2 rakaat itu pahalanya segitu, ini walaupun 2 rakaat sudah dihitung seperti 200 rakaatnya orang lain. Bisa jadi. Dan itu kalau jadi orang bertakwa santai aja. Kalau misalnya merasa ibadah kompetitif, nggak apa-apa. Nggak usah sedih dengan ibadah kita yang sedikit. Pahalanya itu jauh lebih besar daripada orang lain yang tidak bertakwa atau kurang bertakwa. Tentu saja kita nggak usah menuduh orang lain itu tidak terlalu nggak patut takwa, nggak usah begitu. Ini kan kepada diri kita sendiri. Ya, wa may taqillah ja'ala lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah berlangsung 20 menit ini. Nah, maka diberikan makhraja dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may taqillah ja'ala lahu min yusra, sulitan kan kesulitannya menjadi kemudahan. Jika Fir'aun sayatihi dihapus kesalahan-kesalahannya. Ilmu wajro digedikan pahalanya. Setiap perbuatan amalan yang mungkin pahalanya itu nggak bisa berselamat dilipat gandakan. Saya kira kita sering mendengar contoh bahwa Imam Ghazali itu ketika ditanya oleh sahabatnya ketika sudah wafat dalam mimpi sahabatnya ini itu menyatakan bahwa ganjaran yang paling dihargai oleh Allah Ta'ala ternyata adalah memberi minum, membiarkan seekor lalat yang sedang nangkring di tempat tintanya untuk minum tinta itu. Dan dia nggak pernah, nggak mencegah si lalat itu. Mungkin dengan agak kesulitan yang bayangkannya. Gini. Kalau kita kan sekarang punya pulpen yang cetekan gitu ya, dan tintanya keluar kan. Nah, kalau zaman dahulu itu kalau ngaji itu nulis itu pakai pena, tapi dalamnya ada tintanya yang masih kosong. Maka itu dicelup ke dalam kolamnya tinta itu di gelasnya, dan akhirnya ada isinya baru ditulis. Kalau itu sudah habis dicelup lagi, begitu terus. Jadi satu kalimat nyelup lagi, mirip orang batik itu ya. Nah, suatu saat ketika mau mencelup ternyata
di situ sedang ada lalat. Nah itu yang beliau biarkan tidak sampai mengganggu si lalat itu minum si tinta. Ini ternyata kasih sayang terhadap si lalat yang kecil itu ternyata yang menyelamatkan beliau, memberikan keistimewaan kepada beliau. Allah Ta'ala berkenan melipat gandakan pahalanya itu seperti bahkan melebihi pahala beliau yang luar biasa, bisa mencerahkan kita semua dengan kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu, Al-Wajiz, mungkin minat dolar dan sebagainya. Kitab-kitab besar itu pahalanya mestinya luar biasa. Kayaknya nggak terlalu istimewa dibanding kasih sayang beliau kepada lalat. Nggak jelas ya? Akhirnya nggak jelas gitu ini. Ini yang kecil apa yang besar pahalanya? Bahkan kita semua kadang-kadang pilih-pilih. Ini kan kecil pahalanya, nggak usah lah. Yang itu aja yang besar. Semuanya berebut sholat tahajud, semuanya berebut sholat itu, menghatamkan Al-Quran, itu jelas bagus semuanya itu. Tapi bisa jadi ada amalan kecil kita yang mungkin hanya sekedar meringankan beban seseorang, itu menjadi lipat ganda. Demikian. Bonus yang lain adalah menjadi al-wa'du bil jannah. Jadi masukkan surga. Qala Allah Ta'ala, tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Qala Allah Ta'ala, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Yang lain, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Al-Qalam, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Masuk surga dan surganya available untuk dia, sudah disediakan. Ini kalau arti detailnya silakan dirunut ya, ada surat dan ayatnya. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 35, surat Maryam surat ke-19 ayat 63 dan seterusnya. Ya, berarti keinginan seseorang yang ingin gembira masuk surga itu bisa dicapai dengan ketakwaan. Dan harus memang satu-satunya jalan adalah dengan ketakwaan itu. Baik, ada yang terakhir ini yang mungkin heboh, yang mungkin sangat diidamkan banyak orang, yaitu keramat. Wamidzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Hujurat. Keramat di dunia, keramat di akhirat. Orang yang paling keramat di antara kalian, karomah itu mulia ya. Bisa kita jadi keramat. Di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada kalian. Karena itu di dunia kita harus menghormati orang-orang yang keramat-keramat ini. Iya, beberapa orang katanya, manusia itu sama saja. Manusia sama saja, nggak usah kita menghormati terlalu berlebihan kepada seorang. Memang harus berlebihan kita menghormati. Kepada orang tua kita hormati, sangat berlebihannya itu. Kalau istri kepada suami, suami kepada istri saling menghormati. Iya, harus sangat menghormatinya. Pokoknya disembah gitu aja ya. Jangan disembah. Tapi hormati harus sangat. Tapi apalagi para sahabat, apalagi Rasulullah SAW, harus kita hormati karena mereka itu punya kekeramahan, karomah di sisi Allah, kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Maka karomah kemuliaan ini didapat bagi orang yang bertakwa. Waja'al karamata 'indahu bittaqwa, la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Ketakwaan itu enggak harus diperoleh dengan nasab, keturunan. Mentang-mentang bapaknya itu adalah seorang wali misalnya, mbahnya seorang wali, terus anaknya itu main korupsi aja semaunya, main secara mendolimi orang, nggak bisa. Walaupun punya leluhur orang yang bertakwa, orang yang alim sekali, bisa jadi anaknya itu jauh dari bapaknya. Ini Nabi Nuh itu nabi kok anaknya namanya Kan'an ini, semua orang sudah tahu. Kalau bin amal dan bukan karena kekayaan, emang takwa itu bisa dibeli, bisa. Dan di syai'in akhir maupun yang lain. Tapi jangan lupa bahwa yang punya nasab indah, punya harta banyak, itu memiliki bekal yang cukup untuk bisa meraih ketakwaan lebih mudah. Iya kan? Yang anaknya kiai, cucunya wali, itu punya kesempatan lebih banyak untuk bergaul dengan beliau-beliau. Apalagi yang punya guru dekat sekali, punya kesempatan yang banyak untuk bisa menyerap sebanyak mungkin ilmu dari beliau-beliau. Itu ansab itu bisa. Oke lah, nasab itu bisa karena keturunan, bisa nasab itu bisa karena anak didik ya, bukan anak kandung tapi anak didik. Amal pun demikian, punya harta yang cukup, akhirnya bisa melakukan ibadah-ibadah yang butuh harta. Sodako itu butuh harta, perjuangan, bikin pondok pesantren, bikin madrasah, melakukan
pengajaran ke tempat yang jauh butuh dana untuk travelingnya, itu butuh amwal. Bisa. Jadi takwa itu akan banyak bisa didanai dengan ansab dan amwal. Oke. Meskipun di dunia secara nasab, secara amwal tidak terlalu tinggi, tidak tinggi-tinggi amat, tapi di akhirat derajatnya bisa diangkat setinggi-tingginya. Wa kan wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa ghanaim wa arbahin wa yatulu dzikruha wa ta'adzuru fisruha. Banyak sekali, tidak bisa dihitung di dalam kitab hadis berbagai riwayat. Rasulullah menyampaikan firman Allah juga di dalam Al-Quran banyak sekali yang menceritakan tentang khasiatnya orang yang jadi orang yang bertakwa. Nah, ini ditutup dengan ucapan para ulama yang disarikan menjadi syair. Maksana makilah fil makna mayyattaqillaha fadzaka alladzi siqa ilahil manjaru arwabihu. Siapa yang bertakwa akan mendapat keuntungan yang berlipat ruah, berlipat ganda, berlimpah ruah. Wakila aidan, kata lagi yang ada begini, man arafa Allah falam tubnihi ma'rifatullahi wa dzaka syaqi. Orang kalau sudah ma'rifat kepada Allah, merasa kenal dengan Allah, ojo bingung sama cek bingung, syaqi. Itu termasuk ya sangat kita sesalkan lah. Silakan nggak enak kamu silakan. Sudah kenal Allah tapi susah. Hebat-hebat urip nang dunia, tetap aja nanti ketika meninggal dunia itu yang ditanyakan adalah takwanya kepada Allah. Kalau sekarang kita merasa, aduh enaknya orang itu ya, itu merasa dirinya kurang enak, merasa kurang nyaman dengan kenal kita kepada Allah. Itu kan termasuk syakiyun, bukan sa'adatun. Nah, seharusnya lah begitu kita sudah mengenal Allah, tenang, santai, sampai apapun kondisi di dunia ini nggak lama kemudian sudah selesai, akan menjadi balasan di akhirat kelak, nggak lama. Ya. Ma'dzur ta'ati ma lanhu fi ta'atillah wa madalaqi. Maka yang di dunia ini bukan kekayaan yang sesungguhnya. Kemudian hakiki adalah takwa. Ma yasma'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Kemuliaan yang sesungguhnya itu hakikatnya hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak patek takwa juga patek mulia. Qul Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-taqwa ibaratun 'an imtithali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran batinan istisyari at-ta'zim wal haibah wal khasyah wal rahbah min Allah. Jadi ini sekarang kita masuk kalau itu takwa itu apa? Ini aqwal ulama fi taqwa ini. Takwa itu didefinisikan sebagai imtithali awamirillah ta'ala, melakoni perintah Allah. Wajibnya nawahihi, menjauhi semua larangan Allah. Dohiran wa batinan, baik yang bersifat dohir, lahiriah, wa batinan maupun bersifat batiniah. Ma'astisyari at-ta'zimi lillah, sambil merasakan pengagungan kepada Allah. Yang enggak mengagungkan ini apa ya kira-kira? Yang enggak pengagungan ini. Yang enggak pengagungan itu menjalankannya itu sebagai semata-mata kebiasaan begitu aja. Tidak ada rasa kesadaran bahwa ini adalah diperintah oleh Allah Ta'ala. Wal haibah, merasakan haibah. Ini kadang-kadang orang zikirnya banyak, tapi zikirnya itu sekedar di lisan saja. Di lisan saja. Hatinya belum merasakan haibah bahwa Allah yang kita sebut ini, Allah kita sebut ini adalah Tuhan kita. Ini haibah ini dibina dalam hati. Dibinanya itu dengan perenungan. Kita merenungkan dulu. Ya Allah, hari ini masa pandemi. Orang nggak boleh bertemu secara fisik. Tapi ternyata kita bisa bertemu, masih tetap menuntut ilmu dengan cara online seperti ini. Betapa bahwa sinyal yang dikirimkan oleh pembicara sehingga sampai kepada pendengarnya, dan sebaliknya pendengarnya bisa menjawab apa yang disampaikan pembicara secara langsung. Tidak hanya suara tapi wajah juga. Bahkan gerak-gerik bisa terekam. Ini dibikin oleh manusia, iya, tapi dibikinnya itu dalam uraian angka mengikuti rule atau aturan yang ditetapkan oleh Allah, yang kita sebut sunnatullah. Teman-teman yang bekerja di bidang sains dan teknologi, itu hakikatnya sedang mencari sunnatullah yang ada di muka bumi ini, lalu kemudian dikoneksikan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kita. Yang mereka yang tidak punya sunnatullah, yang tidak belajar tentang hukum alam, sunnatullah di hukum alam, maka dia akan jadi kesulitan hidupnya. Nah, makin banyak sunnatullah yang kita pelajari, makin banyak pula yang bisa kita ambil keuntungan dan kemudahan. Oke, berarti ini
kehebatan manusia dalam menemukan sunatullah. Iya, tapi jauh lebih hebat lagi adalah penetap sunatullah itu siapa. Suatu benda kalau dipanaskan akan memuai, siapa yang menetapkan itu? Air kalau dipanaskan akan mendidih, siapa yang menetapkan itu? Suatu tegangan listrik kalau ditaruh pada suatu benda yang konduktor seperti ini akan mengalir, siapa yang menetapkan itu? Suatu bit menjadi word, menjadi byte, sehingga menjadi mega, menjadi giga, siapa yang menetapkan itu? Nah, kalau kita berhenti hanya pada konten itu tanpa meneliti ke dalam substansinya apa, haibahnya nggak keluar. Malah ujungnya kehebatannya manusia. Ini beberapa kawan yang saintis, terutama saintis yang anyaran ya, ini sangat mengagumi rule tadi itu, sampai lupa siapa yang bikin rule tadi. Bahkan agak sulit mengatakan bahwa rule itu adalah sunnatullah. Memang ada para ulama kita yang sekaligus ya bikin rule, ya bikin perasaan haibahnya kepada Allahnya itu keluar. Ya, kita pernah dengar ya, Ibnu Sina pernah dengar Al-Khwarizmi yang punya algoritma itu Al-Khwarizmi, agak kesulitan orang bilang Al-Khwarizmi ya, jadi algoritma sampai di Indonesia. Beliau juga menguasai bagaimana berpikir yang sistematis itu. Oke, sesuatu yang dilakukan dengan sistematis seperti itu, mengikuti urutan logik yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi tadi, menjadikan suatu program itu menjadi hebat. Lagi-lagi itu adalah sunnatullah. Ingat sunnahnya, lupa Allahnya, nah itu bahaya. Maka ketika kita menjadi intisari awamirillah wajidina binawahi ini harus disertai haibah. Yang dipikirkan adalah Allah SWT. Para petani juga demikian. Mereka menanam mangga, mereka menanam buah-buahan. Nanamnya sekali, tapi dia terus mendapatkan hasil dari buah-buahan itu tanpa harus menanam lagi. Itu siapa yang menanam semuanya itu? Baik, semuanya itu karena haibah, perasaan haibah itu ditunjukkan kepada Allah. Wal khosyah itu takut, tapi takutnya jangan takut melihat macan, bukan. Takutnya itu jangan sampai keliru. Nah, ada orang takut dengan mertua. Kenapa sama kok takut dengan mertua itu? Takut anaknya Jamila nih, wah elek itu. Takutnya itu takut mengganggu beliau. Masuk ke rumah misalnya, ini ada yang bermanten ini, manten anyar. Biasanya kalau masuk rumah itu pintunya langsung berat gitu. Nah, ini karena di rumah mertua ini, nutupnya pelan-pelan, ceklik, nah gitu. Takut apa? Takut beliau kaget, nah, gitu. Kalau makan di meja piringnya mau bunyi kludik-kludik nggak berani. Kalau tadinya klodak, sekarang pelan-pelan. Menyendok nasi juga begitu. Tadi bakulnya enteng, pelan, jangan sampai bolong. Itu berarti khosyahnya itu rasa takut yang disertai dengan haibah. Takut disertai dengan takdim. Takdim itu sangat hormat ya, mengagungkan, sangat hormat. Itu khosyah yang baik seperti itu. Demikian warahmah minallah juga demikian. Jadi konten takwanya melaksanakan kepada Allah, menjauhi larangannya, merasakan pengagungan dan rasa takut kepada Allah. Takut yang takdim kepada Allah. Demikian, ini waktunya sudah mendekati jam 6. Saya persilakan kalau ada yang dikonfirmasi atau ingin ditanyakan terhadap beberapa hal ini. Asik ini soalnya cerita tentang kelebihan-kelebihan. Silakan kalau ingin sampaikan. Kalau dengan suara bisa, lembek dengan suara. Kalau sulit ya dengan chatting aja. Tulis di chat itu teksnya. Monggo hadirin menyampaikan opini atau pertanyaannya. Mas Indra, ada yang sampaikan? Suaranya jelas kan ya? Jelas ya suaranya. Kedengaran ya suaranya? Enggak bunyi. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akan segera akhiri yang kita bahas pada hari ini. Tapi yang kita bahas di sini ini harus kita latih. Kalau bisa seminggu ini kita melatih yang bagian ini.
ya imtisali amrillah, ya wajidina binawahi seperti biasa, tapi harus ada rasa ta'zim kepada Allah. Jangan terlalu merasa takut nanti disiksa begitu sehingga kecintaan jadi mundur. Tapi justru merasa kehebatan kebaikan Allah Ta'ala kepada kita sehingga kita harus takzim kepada Allah. Sama seperti kepada dosen kita, guru kita yang telah memberikan ilmu, kita akan takzim kepada beliau, hormat, nggak berani teriak-teriak di depan beliau misalnya, nggak berani bertindak yang kurang baik di depan beliau, itu takzim namanya. Nah, ini juga yang harus kita bina, ketakziman ini. Dan haibah merasakan kehebatan Allah dalam merunning semua kejadian di muka bumi ini, merunning semua kejadian dalam tubuh kita sendiri ini, menjadikan kita juga khosyah, jangan sampai takut, jangan sampai keliru, takut jangan sampai jadi tidak berkenan. Ini kita tata di dalam diri kita. Semoga dalam seminggu ini bisa kita latih. Silakan bikin checklist. Checklist itu bisa ditulis dengan centang atau dengan yang lain. Seberapa takdim kita kalau diskor. Jadi hari ini coba kita skor antara 1 sampai 10 berapa takdim kita kepada Allah. Haibah kita kepada Allah berapa. Kalau kita sholat apakah karena memang ini kewajiban waktu ini gak sholat untuk disiksa neraka ya apa gini. Seberapa takdim ketika sholat itu. Waktu Allahu Akbar seberapa takdim. Kita beri skor. Nah skor ini kita coba cek nanti pada minggu depan sebelum kita belajar lagi Nasuh Hidiniyah ini berapa skor kita, meningkat nggak? Kalau sudah meningkat itu berarti ada kemajuan bagus sekali. Nggak usah terlalu tinggi meningkatnya, loncat, kita naik sedikit demi sedikit, namanya kaizen kalau bahasa Indonesia, bahasa Jepang itu kaizen, perbaikan secara berkelanjutan sedikit demi sedikit tapi terus menerus ya, kaizen. Nah takdim kepada Allah juga perlu naik sedikit demi sedikit terus sampai akhirnya kita sangat takdim kepada Allah. Ke depan insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana realisasi perintah hak tuqati, yaitu takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bisa dibaca di buku Nasuh Hidiniyah, udah di share ini file kitabnya. Demikian yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولدا صالحا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Sekarang bareng-bareng kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد alhamdulillahirabbil alamin. Untuk besok pagi kalau masih ada waktu jam 5 juga, jam 5 subuh juga kita ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Kita akan online juga dengan Zoom seperti ini. Dan insya Allah videonya kita upload di YouTube. Silakan barangkali mau ditengok ulang yang kita pelajari pada hari ini. Teman-teman yang ada linknya untuk besok pagi bisa di-share-kan di sini. Kalau bisa di-share, kalau enggak linknya itu di-share di chat. Mungkin Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Agus. Betulan Pak Ardi. Terima kasih Prof. Matur nuwun sangat. Bagus. Segera akhiri. Mana ya? Jazakallah khairan. Terima kasih kembali. Amin. Makasih Yai. Ini sami-sami, Bu. Sehat nih. Alhamdulillah, Bro.
Nomornya yang mana ya? Yang untuk besok itu ini dia nomornya. Ada. Bagus. Jadi sami-sami di chatting ada barangkali ke Assalamualaikum. saya di dulu.